Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dadan Sukardan, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, perkenalkan kami dari kelompok Lisang Lumer Seru kelas 24 MJI. Saya Mira Fatima dengan NRP 244010270. Saya Tiara Febrianti dengan NRP 244010279. Saya Laura Desriana Putri Adriansyah dengan NRP 244010299. Saya Nadia Zulfa Nurprasetya dengan NRP 244010313. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis Pisang Lumer Seru, yaitu usaha kuliner berbahan dasar pisang yang dikembangkan sebagai cemilan kekinian dengan berbagai varian rasa dan topping yang menarik. Dalam presentasi ini saya akan membahas makna nama dan logo usaha. Pisang melambangkan bahan baku utama produk, lumer menggambarkan tekstur pisang yang lembut dan topping yang meleleh, seru menunjukkan pengalaman menikmati cemilan yang menyenangkan dan berkesan. Visi misinya yaitu visi menjadi usaha kuliner pisang kekinian yang dikenal karena cita rasa yang lezat, inovatif, dan berkualitas serta menjadi pilihan favorit masyarakat. Misinya yaitu menyajikan produk berkualitas dengan rasa yang konsisten, mengembangkan variasi rasa yang menarik dan kekinian, memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan, dan juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas pasar. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Meningkatnya tren konsumsi cemilan kekinian memberikan peluang usaha yang cukup besar. Pisang lumer seru dipilih karena menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh, memiliki harga terjangkau, serta dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga berpotensi menghasilkan keuntungan. Marketnya yaitu target pasarnya pelajar, mahasiswa, pekerja, dan juga masyarakat umum. Untuk fokus pemasarannya yaitu di wilayah Taman Sari dan sekitarnya. Lokasi usahanya di sekitar kampus Universitas Pasundan, Jalan Taman Sari nomor 68. Untuk rencana usaha kami yaitu akan memproduksi dan menjual pisang lumer seru dengan berbagai varian rasa dan topping. Pemasaran dilakukan dengan melalui penjualan langsung dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen serta meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya ada analisis 7P. Produk yaitu cemilan pisang dengan berbagai topping menarik dan kualitas bahan yang baik. Price, harga terjangkau sesuai daya beli pelajar dan juga masyarakat. Place berlokasi di wilayah Taman Sari Bandung sekitar Universitas Pasundan. Promotion yaitu melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, serta promo dan diskon. People yaitu pelayanan ramah, sopan, dan juga cepat. Prosesnya higienis dengan menjaga kualitas bahan dan juga kebersihan. Untuk physical evidence yaitu kemasan menarik dan rapi yang meningkatkan daya tarik produk. Untuk analisis STP yaitu segmentation, pelajar, mahasiswa, remaja, dan masyarakat pecinta cemilan kekinian. Targetingnya yaitu mahasiswa dan remaja di sekitar Universitas Pasundan, Taman Sari, Bandung. Untuk positioningnya yaitu cemilan pisang kekinian yang lembut, lumer, memiliki topping menarik, dan juga harganya terjangkau. Selanjutnya yaitu benchmark dan analisis kompetitor. Untuk usaha kami yaitu pisang lumer seru, sedangkan usaha pesaing yaitu pisang ijo. Lokasi usaha kami yaitu di Jalan Taman Sari nomor 68 Bandung dengan dekat Universitas Pasundan. Sedangkan usaha pesaing yaitu UMKM kuliner sekitar Taman Sari Bandung, produk pisang tradisional. Omset per hari dari usaha kami yaitu kurang lebih 1 juta sampai 1.250.000 untuk 50 pieces dengan harga untuk 50 pieces per hari yaitu dengan harga 20 sampai 25.000. Yaitu untuk usaha pesaing kurang lebih 600.000 sampai 900.000. Untuk unit penjualan per hari usaha kami memproduksi 50 pieces per hari dengan kapasitas produksi yaitu tetap. Sedangkan usaha pesaing yaitu 30 sampai 40 pieces per hari. Untuk biaya produksi per harinya usaha kami yaitu 278.500, sedangkan usaha pesaing yaitu 180.000 sampai 250.000 yang estimasi produknya yaitu tradisional. Untuk biaya operasional lainnya dari usaha kami yaitu 150.000 sampai dengan 250.000 yang mencakup listrik, tenaga kerja, kemasan, dan juga sewa. Sedangkan usaha pesaing yaitu 100.000 sampai dengan 180.000. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT untuk strength atau kekuatan
bahan baku mudah diperoleh dan juga murah, varian rasa serta topping kekinian yang menarik, harga terjangkau untuk semua kalangan, lokasi strategis dekat kampus, dan juga area ramai. Untuk weakness atau kelemahan dari usaha kami yaitu produk mudah ditiru pesaing, brand masih baru dan belum dikenal luas, daya tahan produk relatif singkat, modal usaha masih terbatas. Opportunities atau peluangnya yaitu tren cemilan kekinian terus meningkat, promosi digital melalui TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp, target pasarnya luas yaitu pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja muda. Potensi penjualan melalui layanan pesan antar dan juga online. Untuk risk atau ancaman, yaitu persaingan usaha kuliner yang tinggi, kenaikan harga bahan baku, perubahan tren dan selera konsumen, lalu yang terakhir adalah persaingan harga dengan produk sejenis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada quality control dan kebersihan. Quality control dilakukan dengan memilih bahan baku yang segar dan berkualitas serta memastikan rasa dan tampilan produk tetap konsisten. Sebelum dijual, setiap produk diperiksa untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Kebersihan dijaga dengan membersihkan peralatan dan area produksi secara rutin, menggunakan perlengkapan yang higienis, serta menyimpan bahan baku di tempat yang bersih dan aman. Tujuannya menjamin produk tetap higienis, berkualitas, dan aman dikonsumsi. Di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Pada bagian ini, kami melakukan pengukuran permintaan menggunakan metode link ratio dan memperkirakan jumlah konsumen potensial pisang lumer di Kelurahan Taman Sari, Bandung. Jumlah penduduk Taman Sari tahun 2025 sebanyak 22.330 jiwa. Namun tidak semua penduduk menjadi target pasar. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan bertahap menggunakan link rasio. Dari seluruh penduduk, diasumsikan 70% melakukan konsumsi. Dari kelompok tersebut, 30% mengalokasikan pengeluarannya untuk pangan. Dari kategori pangan, 40% memilih makanan. Dari kategori makanan, 30% memilih makanan ringan. Dari konsumen makanan ringan, 50% menyukai makanan manis. Dari berbagai pilihan makanan manis, diperkirakan 15% memilih pisang lumer seru. Persentase tersebut digunakan untuk memperkirakan jumlah konsumen potensial yang dapat menjadi target pasar. Selanjutnya, di sini ada jumlah penduduk Taman Sari, Bandung. Dari tahun 2021 yang awalnya 20.629 hingga tahun 2025 sebanyak 22.330 jiwa. Selanjutnya, dari hasil perhitungan, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh permintaan efektif sebagai berikut. Dari tahun 2021 ada 39 konsumen. Tahun 2022 40 konsumen. Tahun 2023 41 konsumen. Tahun 2024 41 konsumen. Tahun 2025 42 konsumen. Terlihat bahwa permintaan efektif mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap waktu. Setelah memperoleh data permintaan efektif dari tahun 2021 sampai 2025, langkah selanjutnya adalah melakukan peramalan permintaan menggunakan metode regresi linear. Pada tabel ini, Y merupakan permintaan efektif yang telah dihitung sebelumnya, sedangkan X merupakan pasar potensial. Untuk mendukung perhitungan regresi, dicari juga nilai XY dan X kuadrat. Kemudian dijumlahkan dengan jumlah keseluruhan XY ada 41.237 dan X kuadrat ada 206.205. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada bagian ini, dilakukan peramalan permintaan efektif PE menggunakan metode regenerasi linear. Metode ini digunakan untuk memprediksi perkembangan permintaan pada periode mendatang berdasarkan data historis yang tersedia. Langkah pertamanya itu menentukan nilai koefisien regresi atau B dengan menggunakan rumus regresi linear berdasarkan hasil perhitungan. Diperoleh nilai B sebesar 0,175. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel, waktu akan meningkatkan nilai permintaan efektif sebesar 0,175 satuan. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai konstanta atau A menggunakan rumus A. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai A sebesar 5,075. Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 5,075 dan 0,075
175X. Persamaan tersebut kemudian digunakan untuk memproyeksikan permintaan efektif pada periode tahun 2026 hingga 2030. Berdasarkan hasil perhitungan, permintaan efektif diperkirakan meningkat secara bertahap, yaitu sekitar 43 pada tahun 2026 menjadi 47 pada tahun 2030. Hasil ini menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan permintaan pasar pada yang akan datang. Selanjutnya, ada market share perkiraan penjualan. Berdasarkan hasil proyeksi permintaan efektif yang telah diperoleh melalui metode regresi linear, selanjutnya dilakukan analisis market share untuk memperkirakan tingkat penjualan perusahaan pada periode tahun 2026 hingga 2030. Pada tabel dilihat bahwa permintaan efektif diproyeksikan meningkat dari 43 pada tahun 2026 menjadi 47 pada tahun 2030. Namun demikian, jumlah pesaing juga diperkirakan mengalami peningkatan dari 5 menjadi 13 pada periode yang sama. Selanjutnya, market potensial dihitung dengan menggunakan rumus market potensial sama dengan permintaan efektif PE dikurangi pesaing. Berdasarkan perhitungan tersebut, market potensial pada tahun 2026 sebesar 38, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 34 pada tahun 2030. Penurunan ini terjadi karena bertambahnya jumlah pesaing di pasar. Perusahaan menargetkan peningkatan pasar atau market share dari 35% pada tahun 2026 menjadi 45% pada tahun 2030. Dengan target tersebut, proyeksi penjualan dihitung menggunakan rumus proyeksi penjualan sama dengan market potensial dikali persentase market share. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proyeksi penjualan meningkat dari 13 unit pada tahun 2026 menjadi 15 unit pada tahun 2030. Selain itu, kapasitas produksi perusahaan sebesar 50 unit per tahun sehingga kapasitas yang dimiliki masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan target penjualan yang telah ditetapkan. Next. Penetapan harga tahun 2026 yaitu 20.000 dan tahun 2027 22.000, tahun 2028 24.000, tahun 2029 26.000, tahun 2030 28.000. Penetapan skala produksi yaitu yang pertama ada bahan baku pisang. Yang pertama pisang Ambon, mentega, keju Prancis, minyak, deep glaze, rasa matcha, tiramisu, coklat, strawberry, dan rasa taro, dan red velvet, dan oreo bubuk. Yang selanjutnya mesin peralatan. Yang pertama ada parutan keju, kompor, stand, gas, penjepit makanan, teflon, talenan, pisau, spatula, sendok, garpu plastik, sendok topping, sarung tangan. Yaitu bahan baku perharinya yaitu 278.500, bahan baku per bulannya yaitu 7.241.000, bahan baku per tahunnya 86.892.000. Langkah-langkahnya yaitu persiapan bahan. Yang pertama, siapkan seluruh bahan baku dan peralatan. Yang kedua, kupas pisang lalu potong sesuai ukuran. Yang ketiga, siapkan berbagai varian glaze dan topping. Yang kedua, proses pembuatan. 1. Panaskan teflon di atas kompor. 2. Oleskan mentega secukupnya pada teflon. 3. Panggang pisang hingga matang dan warna coklat. 4. Tambahkan deep glaze sesuai varian rasa yang dipilih. 5. Beri topping seperti keju parut, oreo, meses, dan susu kental manis. Pengemasan dan penyajiannya. Yang pertama, letakkan pisang lumer ke dalam lunch box paper. Yang kedua, tempelkan stiker atau logo pada kemasan. Yang ketiga, sajikan menggunakan sendok garpu plastik. Yang keempat, pisang lumer siap dijual kepada pelanggan. Nah, di sini selanjutnya ada analisis kebutuhan. Nah, ada kebutuhan dana, harga satuan, unit, dan jumlah. Dan pada kontainer boot itu, harga satuannya itu yaitu Rp3.650.000, unitnya itu 1. Jumlahnya Rp3.650.000. Mesin dan peralatan harga satuannya itu 465.000, unitnya 1, dan jumlah keseluruhannya itu 462. Nah, untuk pembelian bahan baku selama 1 tahun yaitu 86.892.000. Nah, untuk karyawan yaitu untuk satu orang karyawan
untuk 1 tahunnya itu sekitar 18 juta rupiah. Nah, untuk sewa tepat yaitu 3.600.000 untuk biaya untuk biaya listrik yaitu 3.600.000, untuk sewa tempat yaitu 6 juta, dan untuk perlengkapan kebersihan yaitu 1.200.000, dan untuk penyusutan aset berwujud yaitu sejumlah 1 juta, dan biaya peralatan yaitu 500.000. Jadi jumlah biaya yang modal awal yang kami keluarkan itu sebesar 120.340.000 rupiah, 304 rupiah. Nah, untuk sumber dananya itu yang pertama ada kebutuhan dana yaitu sebesar 121.304 rupiah. Nah, kita memakai modal sendirinya itu sebanyak 60%, yaitu 72.782.400. Nah, untuk di kredit banknya itu sebesar 40%, yaitu 48.521.600 rupiah. Bunga kreditnya itu sebesar 6%, dan jatuh temponya itu selama 2 tahun. Nah, untuk proyeksi keuangannya pada tahun 2026 sampai 2030, yaitu ada unit produksi yang sejumlah 15.600 dari 2026 sampai 2030 itu semuanya sama 15.600. Untuk biaya bahan baku pada tahun 2026 yaitu 82.892.000, dan sampai 2030 yaitu 105.617.770. Nah, untuk biaya tenaga kerja pada tahun 2026 itu 18 juta rupiah, sampai ke 2030 itu 21.879.113. Nah, untuk biaya overhead-nya pada 2026 yaitu sebesar 10.800.000 sampai 2030 yaitu 13.127.468. Nah, untuk biaya administrasi dan umum di 2026 itu 300.000. Nah, sampai 2030 yaitu 364.625. Untuk penyusutan aktiva 2026 itu ada 92.400, sampai 2030 pun hasilnya tetap sama. Untuk asuran pokok bank yaitu sebesar 24.260.800. 2027-nya 24.260.800, dan untuk 2008 sampai 2030 yaitu 0 rupiah. Untuk angsuran bank dari 2 tahun 2006 itu 2.911.296.000, 2027 2.911.296, dan 2028 sampai 2030 yaitu sebesar 0 rupiah. Nah, untuk jumlah pengeluarannya 2026 itu ada 143.256.496 rupiah. Untuk 2027 1.490.000, 149.056.96 rupiah, dan untuk 2028 120.973.535 rupiah. Untuk 2029 1.134.367.366 rupiah, dan untuk 2030 140.081.403 rupiah. Nah, untuk proyeksi laba ruginya ada dari 2026 sampai 2030. Pada penjualan omsetnya dari 2026 itu ada 312 juta rupiah sampai 2030 yaitu 438.800.000 rupiah. Untuk harga pokok penjualannya sekitar sebesar 86.892.000 sampai 2030 yaitu 105.617.770 rupiah. Untuk laba kotornya pada tahun 2026 yaitu sebesar 220.108.000 rupiah. Untuk 2027 sebesar 251.963
Rp400, untuk 2028 278, 600, 1.570 rupiah, sampai 2030-nya itu 331, 1.183.230 rupiah. Nah, untuk biaya bunga banknya, untuk biaya operasional dan ADM-nya itu sebesar 29.192.400 sampai 2030, yaitu 35.463.633 rupiah. Dan biaya bunga banknya sebesar 2.911.296 rupiah, dan seterusnya sampai 2030 itu 0 rupiah. Untuk laba sebelum pajak dari tahun 2026 itu sebesar 193.304 rupiah, sampai 2030-nya 295.718.597 rupiah. Untuk pajak 10%-nya pada tahun 2006 itu sebesar 19.343.430 rupiah, dan sampai tahun 2030 itu 29.571.860 rupiah. Untuk laba bersihnya pada tahun 2026 itu 137.703.874 rupiah, sampai 2030 itu 266.146.737 rupiah. Nah, selanjutnya ada proyeksi arus kas pada tahun 2026 sampai 2030. Untuk arus kas masuk, yaitu omsetnya pada tahun 2026 itu sebesar 312 juta, pada tahun 2030-nya 436.800.000 rupiah. Untuk arus kas keluar ada total biaya operasional dan baku pada tahun 2026 sebesar 116.084.400 rupiah, sampai 2030 yaitu 141.081.403.000 rupiah. Nah, angsuran pokoknya pada tahun 2026 yaitu 24.260.800 rupiah, sampai 2027-nya yaitu sama dengan 2026. Nah, pada tahun 2028 sampai 2030-nya itu sebesar 0 rupiah. Untuk angsuran bunga banknya pada tahun 2026 dan 2027 yang itu 2.911.296 rupiah. Pada tahun 2028 sampai 2030-nya itu sebesar 0 rupiah. Untuk pajaknya pada tahun 2026 itu 19.343.000 rupiah, sampai 2030-nya itu 29.571.860 rupiah. Nah, jumlah arus kas keluar yaitu 2026 itu sebesar 162.556.926 rupiah, sampai 2030 yaitu 170.653.263 rupiah. Nah, untuk arus kas bersihnya pada tahun 2026 yaitu 149.443.074 rupiah, sampai 2030-nya itu sebesar 266.146.737 rupiah. Nah, untuk payback period yang pertama tuh payback period PBP sama dengan 121.304 rupiah dikali 12 bulan dibagi 149.443.74 rupiah sama dengan 9,74 bulan, yaitu 9 bulan 22 hari. Untuk average rate of return-nya yaitu rata-rata laba bersih dikali 100% dibagi investasi awal dibagi 2, yaitu totalnya 363,48%. Untuk net present value-nya, NPV-nya, DEP-nya 100%, total present value-nya yaitu 730.450.200 rupiah. Nah, untuk NPV-nya
Rp730.450.210 dikurangi Rp121.304 sama dengan 609,14, yaitu sangat layak. Untuk profitability index-nya, profitability index 730.450.210 dibagi 121.300 sama dengan 6,002. Nah, untuk kesimpulannya, ARR-nya sebesar 363,48% untuk dengan status layak pada payback period 9 bulan 22 hari dengan status layak. Net present value-nya Rp609.146.210 dengan status layak. Untuk profitability index-nya 6,02 dengan status layak. Nah, pada kesimpulannya, usaha pisang lumer seru memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan karena didukung oleh target pasar yang luas, lokasi yang strategis, serta tingginya minat masyarakat terhadap camilan kekinian. Dengan modal yang relatif terjangkau dan pengelolaan yang baik, usaha ini berpotensi memberikan keuntungan dan berkembang di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok Pisang Lumer kelas 24 MJI. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.